Kali kesempatan itu datang dengan cara yang berbeda-beda. Nah, jangan menutup tembok itu sehingga kita menutup pintu untuk mencoba kesempatan yang lain. Padahal bisa jadi kesempatan yang lain itu justru yang lebih pas, lebih cocok dan lebih menguntungkan pada diri kita sendiri gitu ya. Dan saya juga tidak menyalahkan pemerintah gitu. Kalau pemerintah dari pusat sampai ke bawah untuk menggerakkan ekonomi itu udah luar biasa gitu. Bahan baku yang luar biasa besar ya, kayak tadi ya, Sawi, kayak selada, sawi, sayur-sayuran gitu. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. program baru nih ceritanya, namanya Obsesi. Obsesi itu singkatan dari obrolan santai tapi serius tapi santai. Nah, jadi serius dulu baru santai gitu ya. Nah, jadi di Obsesi ini konsepnya ya bukan hanya sekedar podcast yang ada hostnya nanya tamu gitu. Nah, ini obrolan aja, jadi bisa mengalir ya. Jadi udah mau nanya pun boleh gitu. Dan ini tamu pertama kita di Obsesi yaitu Yuda Oktana ya, mungkin teman-teman kalau dulu di program saya yang sebelumnya namanya Very Nice udah pernah tahu ya. Dan juga mungkin di postingan-postingan saya maupun postingan-postingan Yuda, kita saling pernah ada gitu di postingannya. Bahkan kalau di Facebook tuh ada apa namanya 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu. Selalu muncul ya. Nah, itu sering muncul loh, ada lagi gitu ya. Nah, jadi memang setiap tahun itu punya momen tersendiri. Iya, punya momen tersendiri. Dan setiap momen-momen tertentu selalu alhamdulillahnya selalu sejalan ya. Nah, jadi ya langsung kita perkenalkan Yuda Oktana ya, kalau sekarang ini sebagai PNS ya, PNS ASN yang lulus tahun 2025. Kalau CPNS-nya tesnya 2024, pengangkatannya 2025. Jadi sekarang udah resmi ya, udah. Masih beberapa bulan lagi menuju untuk diangkat menjadi PNS. Iya. Sekarang baru 3/4 ya. 3/4 gajinya. 3/4 gajinya. Ya. Jadi Yuda ini kan ya saya kenal perjalanannya ini luar biasa panjang, dari pertama awal kuliah dulu di UNAN ya. Nah, itu setelah lulus kuliah di UNAN, nah itu awal perkenalan kita pertama gitu, dan interaksi kita pertama. Nah, ini banyak sekali pengalaman-pengalaman Yuda ya, tentunya di saat menjadi mahasiswa. Udah itu juga saat lulus ya, saat lulus gitu kan. Saat lulus, kalau dibilang dari lulus ke sekarang udah berapa tahun tuh? 2017 mulai pindah ke Kerinci, kemudian sampai sekarang berarti sudah kurang lebih 9 tahun, mau masuk 9 tahun. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kemarin tes CPNS di 2024 gitu, yang lulusnya tahun 2000 berapa tadi? 2016 ya? 2016 kayaknya jauh gitu jaraknya. Jauh banget. Nah, emang nggak ada niat atau memang putus asa gitu. Gimana kira-kira perjalanannya kok bisa sampai akhirnya memutuskan udahlah jadi PNS gitu kan? Nah, gitu. Jadi untuk teman-teman biar pada tahu semuanya, jadi salah satu orang yang artinya ya kalau bahasa beliau sih menjebak ya, tapi kalau bahasa saya menemani gitu ya. Jadi setelah lulus kuliah kami ketemu ya sekitar tahun 2016, mulai diskusi, dan itu bareng-bareng teman-teman mulai dipertemukan, kemudian kita intens diskusi. Kami kadang-kadang kalau jam 9 malam ke Mango selalu terbuka pintunya, mau jam 12 pun dia selalu membuka pintunya. Jadi sejak 2016 mulai sering ketemu, sering diskusi, dan menemukan satu frekuensi yang sama, baik itu pemikiran, gagasan, dan rencana-rencana ke depan. Jadi salah satu orang yang buat saya bertahan di Kerinci Sungai Penuh ya, salah satunya adalah Ferry tersendiri gitu. Jadi perjalanan kami cukup panjang gitu.
Nah, kalau pertanyaan kau tadi putus asa atau nggak ada pilihan lain, ya mungkin sudah pada tahap nggak ada pilihan lain, ya nggak ada pilihan lain lagi. Kemudian juga tambah dengan keadaan yang ada, ya berarti sama kayak putus asa. Nah, artinya sudah mulai pada tahap putus asa di bidang politik, dalam pergerakan politik. Kemudian ternyata ada kesempatan yang lain, kan kita nggak boleh menutup kesempatan. Kan kesempatan selalu terbuka. Ternyata ada jalan lain di tempat kita di mana bisa kita mengabdi atau berbuat gitu. Jadi awalnya awalnya pengumuman CPNS terbuka, kemudian kata istri, "Bi, cobalah tes CPNS, mana tahu ada situ rezeki," gitu kan. Akhirnya ya udah, saya sampaikan waktu itu ke istri, kalau ada formasi di Sungai Penuh ataupun di Kerinci, insya Allah ikut CPNS. Tapi kalau di luar kemungkinan enggak. Ternyata ketika pengumuman keluarnya ada di Kerinci formasinya, ya udahlah tes aja dulu diikut formasi yang di Kerinci gitu ceritanya. Iya. Ya, ini sebenarnya bukan ini ya, bukan bukan putus asa juga, tapi memang pada satu titik kita dihadapkan pada pilihan. Ya, benar. Apalagi ya Yuda kan memang udah menjalani hampir seluruh episode ya. Episodenya tuh hampir udah dijalani. Jadi episode Yuda menjadi seorang pengusaha. Benar. Episode Yuda sebagai seorang trainer atau motivator, pengajar, dosen juga gitu ya. Dan juga episode Yuda sebagai caleg, sebagai caleg ya, walaupun belum rezekinya ya belum dapat, tapi 2 kali Yuda jadi caleg itu signifikan loh ya. Benar. Dari periode yang pertama dan periode kedua suaranya itu peningkatannya signifikan. Sampai akhirnya juga menjadi tenaga ahli ya sebelum CPNS. Ya, tenaga ahli fraksi. Di CPNS jadi tenaga ahli fraksi. Nah, tenaga ahli fraksi yang tentu juga membuka mata Yuda, dan Yuda punya sudut pandang tersendiri penilaian terhadap apa sih yang ada di dalam situ gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang alhamdulillah Yuda menjadi seorang PNS ya. Boleh dibilang eksekutif lah gitu ya. Nanti kedepannya tuh eksekutif. Ya, jadi kalau boleh dibilang sebagai penentu kebijakan juga ke depannya. Nah, jadi apa nih dari pengalaman-pengalaman yang ada dan sudut pandang Yuda gitu, berubah nggak gitu? Kalau kita dulu pemuda tuh kan selalu dikatakan pemuda itu identik dengan idealisme ya. Iya, benar. Gitu. Dari semenjak kuliah terus perjalanannya sampai titik ini gitu kan. Nah, idealismenya ada di mana gitu? Apa dikantongin atau ditinggalkan ya? Ditinggalkan atau sebagai apa gitu kan? Benar. Jadi kalau kita udah masuk ke dalam, memang perbedaan itu mencolok gitu ya. Jadi sudut pandang kita melihatnya saat kita di luar, tentu kita melihatnya berbeda. Ketika kita saat berada di dalam, contohnya kemarin sempat diamanahkan jadi tenaga ahli fraksi di DPRD Sungai Penuh gitu kan. Kalau kita ngelihat waktu itu menjadi caleg misalnya, kenapa tidak bisa banyak berbuat ketika menjadi anggota dewan? Pasti lebih banyak yang bisa diperbuat ketika sudah menjadi anggota dewan. Tapi ketika kita masuk di situ, menyelami di situ, melihat secara langsung, ternyata ya memang ada banyak hal yang membuat DPRD itu memiliki keterbatasan sehingga tidak langsung bisa menunaikan janjinya. Dan tentu ada banyak hal juga yang saya lihat, ternyata ya memang ada hal yang tidak bisa kita lihat ketika kita berada di luar. Bagaimana sistemnya orang menjalankannya, bagaimana anggota dewan itu sendiri gitu kan. Jadi ketika berada di luar dan ketika berada di dalam memang memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kemudian masuk lagi ke dunia pemerintahan, kan biasanya kita dulu sering mengkritik kita sering merutuk atau merutuk ketika pemerintah tidak bisa menjalankan apa yang menjadi kekurangan di masyarakat gitu. Tapi ketika di dalam jadi melihat lebih jelas lagi bahwa memang
kalau secara birokrasi memiliki keterbatasan di mana mereka kan terikat dengan keteraturan, dengan aturan-aturan yang ada, kan nggak bisa langsung misalnya jalan berlobang, nggak bisa langsung pakai uang yang ada, walaupun uangnya ada tapi nggak bisa langsung pakai, harus ada aturan-aturan yang berlaku gitu. Jadi memang ketika menjadi CPNS saya melihat itu bahwa ternyata ada aturan-aturan yang membuat seorang birokrat itu berjalan mungkin bagi orang lain tuh lambat gitu, tapi ada karena ada aturan-aturan yang mengikat mereka gitu. Iya. Ya sebenarnya kan dari sepak terjang Yuda ya yang sudah Yuda lakukan gitu. Ini salah satunya adalah sebagai founder dari VAK ya. Benar. Volunteer Anak Kincai ya. Yang salah satu kegiatannya yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan. Nah, Kincai mengajar. Ya. Kincai mengajar. Kami punya program namanya Kincai Mengajar, kami merekrut relawan, lalu relawan ini kami tempatkan ke pelosok-pelosok Kerinci gitu ngoh. Nah, mereka mengajar selama 2 minggu di sana gitu ngoh. Nah, sebagai founder dari VAK tadi gitu kan, sebenarnya apa sih kegelisahan yang Yuda rasakan sehingga harus ada VAK itu tadi gitu? Ya, dulu awalnya karena kuliah di Padang, kemudian banyak aktivitas sosial yang dilakukan di sana, bergabung di beberapa komunitas juga, jadi sempat berpikir di kampung orang, misalnya di Padang kita bisa berbuat, kenapa di kampung halaman kita sendiri kita nggak bisa berbuat? Kemudian ditambah lagi ketika pulang ke Kerinci saat liburan, kan sering ngumpulin sama teman-teman, sering ngopi, kita sering diskusi, dan kebanyakan teman-teman tuh pada mengkritisi, merutuk keadaan. Salah satu yang mereka sorot adalah pendidikan kita masih belum maju gitu kan. Nah, dari waktu itu berpikir daripada kita merutuk keadaan, mending kita menyalakan cahaya, walaupun cahaya yang kita itu sedikit kecil gitu ya. Akhirnya waktu itu berpikir apa yang bisa saya lakukan, terinspirasi dari kegiatan Indonesia Mengajar, terinspirasi itu dan coba diterapin di sini, dibuatlah program namanya Kincai Mengajar. Karena saya yakin juga banyak anak-anak Kerinci yang berada di luar daerah pulang tapi nggak tahu mau ngapain kan. Mesti ada wadahnya. Nah, wadah itulah yang saya coba buat sebagai anak-anak muda untuk bisa berbagi inspirasi kepada anak-anak yang ada di Kerinci gitu ngoh. Iya. Ya artinya kan kita menemukan sesuatu yang rasanya bisa kita lakukan. Benar, untuk memperbaiki keadaan atau menambah keadaan itu agar lebih baik ya. Nah, jadi kegelisahannya itu tadi ya. Nah, terus juga saya melihat sepak terjang Yuda juga sebagai seorang motivator juga gitu ya. Kalau dulu dibilang motivator, sekarang jadi pembicara. Ya, pembicara juga sebagai pengusaha juga, pebisnis ya, apapun yang kita lakukan menghasilkan sesuatu gitu kan. Nah, dan bentuk jasa ya itu kan kita bisa katakan itu juga usaha ya yang kita lakukan. Nah, jadi dari apa yang dilakukan itu Yuda merasa gimana sekarang ini bahwa mencari rezeki atau mencari uang lah kasarnya gitu, seperti apa sih gitu. Dan sekarang kan jadi PNS gitu kan. Nah, PNS kan kayaknya tenang ya, terplot nih gaji sekian, benar. TPP sekian, tunjangan-tunjangan sekian gitu. Tapi kalau saat kita jadi pengusaha, tantangannya bukan hanya soal untuk kita, tapi bagaimana untuk kalau ada karyawan, untuk karyawannya, bagaimana untuk kelanjutannya gitu kan dari usaha yang kita lakukan gitu. Nah, kira-kira dari semua yang Yuda jalani itu, mencari rezeki atau mencari uang itu susah apa gampang nggak? Ini menurut Yuda aja sekarang gitu. Kalau kita punya skill itu ada kemudahan, ada jalan yang bisa kita pakai kalau kita punya skill ya. Tapi kalau kita nggak punya skill, kita nggak punya kemampuan apa-apa, ya mungkin agak sulit untuk membuka jalan mendapatkan rezeki, atau mendapatkan rezeki selalu ada ya, mendapatkan uang gitu.
Jadi karena kita punya skill, nah skill itu yang saya pakai untuk menjadi jalan mendapatkan pendapatan. Karena saya waktu itu, saya punya skill public speaking. Akhirnya waktu itu public speaking kalau hanya mengandalin ngisi kelas atau ngisi materi di kelas ya, itu kan saya kalau sekedar ngisi hasil kelas saya nggak pernah menetapin berapa gitu kan. Tapi karena ada skill lain dari public speaker itu kan ada IO yang IO salah satunya IO outbound outbound pelatihan ya. Outbound pelatihan. Nah, itu kan bisa kita tetapin berapa budgetnya gitu Nah, itu yang saya kepake, kemampuan saya berbicara saya pakai untuk jadi bidang usaha di bidang IO outbound gitu Nah, kalau ada pertanyaan juga kan sekarang udah jadi PNS tentu sudah cukup, sudah mungkin ada juga menganggap udah berlebih. Tapi kalau kita ya hitung-hitung lagi dengan inflasi gitu ya, dengan kebutuhan sekarang ya mungkin memang Gen Z sekarang atau generasi milenial ketika sudah jadi PNS maka akan selalu berpikir untuk bagaimana cara mencari pendapatan di luar dari gaji PNS ini Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat sekarang ya tingkat ya, ini relatif kita melihat bahwa tingkat pengangguran di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci itu kalau secara data statistik itu meningkat gitu kan. Meningkat. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Ya mungkin Yuda juga bisa memberikan pencerahan, tips kepada teman-teman bahwa ya itu tadi ya. Artinya kita memang harus memaksimalkan skill yang kita punya ya. Dan juga yang pasti melihat peluang ya. Melihat peluang bahwa tadi pelatihan-pelatihan atau outbound training itu di Kerinci dan Sungai Penuh relatif masih sangat jarang gitu. Jarang gitu. Dan juga ya itu tadi ya, peluang-peluang ya. Kayak misalnya kan kemarin hidroponik kan sedang bukan merintis ya. Padahal kan sebenarnya iseng-iseng aja kan. Betul. Iseng-iseng aja, kemudian merawat sawi segala macam. Sekarang kabarnya dapat ini ya, tawaran income tersendiri. Iya, itulah makanya tadi. Padahal kan dari iseng aja, dari kesenangan bikin hidroponik, ya kan. Kemudian nanam sawi, kemudian nanam apa lagi Selain sawi banyak ada selada. Itu kan padahal dari iseng, dari kesenangan, jadi income. Sesuatu yang jadi bisa sesuatu menghasilkan. Yang bernilai kan? Ya. Jadi memang kalau kita melihat hari ini gitu ya, kegelisahan kita melihat kalau kita baca media sosial apa segala macam dan juga data-data yang ada tentang ekonomi gitu ya, itu memang luar biasa ya. Nah, kalau pemerintah sendiri malahan sudah punya alasan ya untuk kalau tidak bisa melakukan ini ya anggaran kami dipotong 50%. Terus juga jalan berlubang ya anggaran kami dipotong 50% dan yang lain-lain lah alasan-alasan untuk itu. Nah, tapi kalau masyarakat kan tidak bisa mendengar alasan-alasan tersebut ya. Artinya itulah solusi-solusi kita hidup ini harus bisa menangkap peluang-peluang. Dan saya juga tidak menyalahkan pemerintah gitu. Kalau pemerintah dari pusat sampai ke bawah untuk menggerakkan ekonomi itu udah luar biasa gitu. Ya pemikiran Pak Prabowo ya, pemikiran Pak Prabowo dengan MBG ini itu luar biasa gitu. Luar biasanya dengan MBG ini menghasilkan berapa puluh orang tenaga kerja yang akan menghidupi berapa orang lagi dan juga menyedot bahan baku yang luar biasa besar ya, kayak tadi ya, kayak selada, sawi, sayur-sayuran gitu. Ini kan saya temui ketika mereka lagi jalan-jalan mencari barang gitu kan. Nyari apanya? Saya lagi nyari selada gitu, lagi nyari selada. Di sini udah habis, itu habis. Nah, satu desa orang kita yang menanam selada udah diborong semua dan habis gitu kan. Oh, saya ada selada gitu kan. Nah, dari situlah mulai. Jadi kebutuhannya luar biasa gitu kan. Nah, jadi berangkat dari kebutuhan kita harus bisa memetakan. Nah, terus juga balik lagi ke soal tadi nih idealisme ya. Yuda melihat saat Yuda menjadi caleg
gitu kan, sampai dengan sekarang udah menjadi seorang PNS yang calon eksekutif ke depannya, gitu kan. Nah, Yuda melihat bahwa dengan carut marutnya perpolitikan kita dikaitkan dengan itu semua ya, dengan idealisme kita, ya tahu sendirilah ya yang saya maksud ya, artinya apakah gimana ya menurut Yuda gitu melihatnya gitu kan, dengan caleg-caleg yang ada ketika terpilih dan Yuda ada di dalam situ gitu kan, melihat apa sih kerjaan mereka gitu kan. Apa sih kerjaan mereka gitu kan, dan kondisi itu terjadi, siapa yang salah gitu. Nah, ini dikaitkan dengan idealisme kita tadi gitu. Iya. Dari proses pemilihan sampai ke ini jadi gitu. Jadi kalau apa namanya menentukan siapa yang salah itu kan bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang ya. Artinya gini, memang bagaimana kalau saya melihat dikaitkan dengan anggota dewan, gimana sistem kalau pengen memperbaiki ini, gimana memperbaiki pertama sistem dulu. Pertama sistem rekrutmen dari caleg-caleg yang ada. Kalau pengen ada anggota dewan yang berkompetisi, maka pilihlah rekrutmenlah caleg yang memiliki kapasitas untuk itu kan. Tapi kan sejauh ini memang pemilihan yang ada itu kan bukan tentang siapa yang punya kompetisi dan siapa yang punya pengetahuan tentang anggaran segala macam atau fungsi dari anggota dewan, tapi siapa yang memiliki popularitas misalnya, kemudian siapa yang memiliki isi tas yang banyak, siapa yang memiliki akses kekuasaan, apakah dia bapaknya pejabat atau pamannya pejabat, sehingga dia mudah menggerakkan mobilisasi suara gitu, sehingga ini menentukan hasilnya di dalam. Jadi orang-orang yang terpilih bukan karena dari ideologinya, bukan karena nilainya, dia jadi nggak tahu apa yang pengen diperjuangkan. Dia nggak merasakan bagaimana derita gitu, kira-kira merasakan keringat dari masyarakat. Sehingga dia nggak tahu apa yang pengen diperjuangkan untuk masyarakat. Kira-kira gitu. Nah, berhadapan dengan idealisme yang kita miliki karena baru beberapa bulan ya, jadi belum menemukan atau belum menemukan kebertentangan antara ideologi dengan realitas yang ada. Ya, jadi sejauh ini hanya menjalani rutinitas sebagai ASN. Ketika piket, ya kita harus piket gitu ya. Ketika harus bertugas, kita harus bertugas gitu. Jadi kami belum pada tahap adanya pertentangan antara idealisme yang kita miliki dengan realitas yang kita hadapi di lapangan gitu Iya. Tapi memang kalau udah jadi ASN ini agak sedikit ngerasa apa ya, kalau dulu kan kita bebas ya. Harus agak ngerem ya. Jadi kalau dulu kan bukan kan bebas kan, kita mau berpendapat seperti apa, kita mau mengkritik seperti apa. Tapi kalau sebagai ASN sekarang kan ya memang agak sedikit ngerem gitu ya, harus mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang gitu ya, sehingga itu yang bikin kayaknya komen enggak atau ini gitu. Kalau dulu banyak kan pertimbangan ya. Banyak pertimbangan gitu jadinya. Ya, itu makanya. Jadi kalau dari obrolan ini saya berharap bahwa yang di luar sana yang mame maksudnya dalam pengertian untuk mengkritisi sistem atau pemerintah atau itu, ya silakan, jangan takut nih, karena satu orang udah masuk ke dalam nih. Jadi udah berkurang orang yang mamenya, satu itu udah berkurang gitu kan. Nah, jadi saya kurang temen nih. Ya betul ya, seperti itu ya. Jadi memang mau ndak mau ya, karena kita sudah masuk dalam sistem, kita harus setiap tempat ada aturannya, setiap lubuk lain larangannya ya. Jadi ya kalau dulu mungkin tempat kita berbeda, hari ini ya tempat saya di sini gitu ya, harus mengikuti peraturan yang ada kan, mau nggak mau gitu kan. Iya. Gitu. Sebenarnya pertanyaan saya tadi menyinggung masalah saat kita nyalek ya, terus saat udah duduk gitu kan, orang yang duduk ya, ini orang yang duduk ya, itu ada perbedaannya nggak sih gitu kan. Nah, artinya apa yang mereka sampaikan saat kampanye gitu kan, saat mereka sudah jadi gitu kan, nah itu gimana gitu, apa memang mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu, atau memang betul kata nih yang
saya kagum dengan satu orang sekarang ini, dengan Panji Prawigisono yang acaranya Mensrea kemarin gitu kan. Saya kagum gitu. Cuma kekaguman saya agak luntur sekarang nih gitu. Agak lunturnya kenapa? Karena ternyata dia tinggalnya di Amerika. Tinggalnya di Amerika, gak ada. Oh, pantesan aja dia berani. Coba di sini gitu kan, mungkin udah di teror kali ya. Tapi banyak hal yang membuka mata saya lebih lebar lagi gitu ya. Dan karena saya juga berangkat dulu dari dalam ya, dari dalam mantan anggota DPRD gitu. Jadi Panji mengatakan ada 3 badan di DPRD itu. Lah, kok 3 badan? Seharusnya kan 2 badan ya. Yang pertama Banggar, yang kedua Bamus gitu kan. Ada yang ketiga namanya Bangsat gitu kan. Itu luar biasa gitu, mengena sekali gitu. Dan saya melihat dan mencerna ya memang gitu ya realitasnya seperti itu gitu. Nah, kira-kira betul nggak kira-kira itu pandangan Panji yang menurut Panji gitu kan, menurut saya kata Panji gitu kan. Tapi menurut saya ya betul gitu kan. Nah, menurut Yuda, pandangan Yuda sendiri seperti apa? Kalau saya melihat dan beberapa kali ikut gitu ya, memang memang iya loh. Jadi fix ya, iya ya. Nanti ini kan pandangan kami, saya sebagai mantan dan ini sebagai yang belum berhasil ya masuk gitu. Nanti kita undang lagi yang memang udah di dalam ya, untuk berbicara, untuk mengklarifikasi. Terus juga sudah jadi PNS ya. Tadi udah sampaikan masih penyesuaian dengan ritme yang ada gitu. Tapi punya nggak sih harapan Yuda terhadap sistem yang ada gitu kan, dan kedepannya, dan harapan terhadap Kerinci atau Sungai Penuh 10 tahun ke depan gitu, karena pasti punya pengaruh yang besar ya, pimpinan di sini, bupati atau wali kota gitu, terhadap kemajuan suatu daerah gitu. Nah, kira-kira gimana harapannya? Harapannya kalau sistem misalnya di birokrasi gitu ya, kalau di sistem kita sekarang itu sebenarnya tapi belum diterapin, masih dalam proses gitu. Ada istilahnya meritokrasi gitu ya, dimana menempatkan seseorang pada kapasitasnya atau kompetisi yang dimilikinya, dan itu membuat kita jadi lebih bergerak gitu ya. Ibarat mesin kalau ditempatkan pada tempatnya maka dia akan bergerak gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat sejauh ini di birokrasi, banyak banyak perangkat yang tidak bergerak gitu ya, yang tidak bergerak karena salah satunya tidak ditempatkan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, indirect man, indirect place gitu ya. Kemudian kedua ya, sebenarnya perubahan yang ada di sebuah daerah itu lagi-lagi kembali kepada pucuk pimpinan yang political will-nya, kemauan untuk berubah atau maju, dan itu memang tergantung dari pucuk pimpinannya. Karena dengan sistem yang ada saat ini ya, sebagai wali kota misalnya ataupun sebagai bupati, dia kan yang akan menentukan semua kebijakan yang ada, dan itu yang mendorong kebijakan itu ya dari atasan itu sendiri loh. Jadi misalnya tentang pelayanan publik, kemudian transparansi gitu ya. Wah, pelayanan publik tadi ya. Iya. Kerinci selamat ya, nomor 2. Nomor 2. Sungai Penuh, gimana nih? Saya 2 dari bawah, yang benar aja kalian. Jadi pelayanan publik, transparansi gitu ya. Dan itu kan tergantung dari kebijakan atau keputusan dari pimpinan atau dari orang nomor 1 di daerah tersebut. Kami bahwa setiap pimpinan kan punya pertimbangan tersendiri gitu. Seperti itu sih kemarinnya. Jadi harapannya juga kalau dalam birokrasi hari ini, bahwa era kan sekarang udah berubah, zaman juga sudah berubah. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zaman yang. Jadi kalau sekarang itu kan eranya era anak muda kan. Kalau ingin, rasanya ya, menurut saya, kalau ingin berlari cepat, maka berikanlah itu kepada anak-anak muda. Kalau pengen berlari cepat, tapi kalau
masih ingin berlari agak lambat atau masih terbatas, ya orang-orang hari ini yang masih memegangnya. Tapi coba amanah itu diberikan kepada anak-anak muda, itu akan langsung terasa nih perubahannya gitu. Ya, itu luar biasa ya. Jadi pengalaman Yuda yang dari awal kita sampaikan sampai dengan hari ini jadi PNS membuat pribadi saya melihat lebih ini ya, lebih wise ya, lebih hati-hati ya. Kalau dulu dikomporin dikit ikut meleduk gitu ya. Kalau sekarang lebih ini ya. Jadi untuk Kerinci dan Sungai Penuh ke depan ya mudah-mudahan bisa lebih baik dengan sistem pemerintahan yang ada dan juga dengan pemimpin yang memang will-nya ya untuk membangun kota Sungai Penuh. Dan juga untuk anak muda ya pesannya, dari mana dimanapun yang berada di Indonesia secara umum maupun di Kerinci maupun di Sungai Penuh, bahwa ternyata memang harus punya skill ya, punya bekal gitu. Dan nggak bisa modal nekat doang ya, memang harus punya pelajaran. Nah, kira-kira apa ya, ini karena mengingat waktu sebenarnya banyak banget sih kalau ngobrol dengan Yuda tuh pengen bisa semalaman gitu. Nah, cuman karena ini dibatasi oleh waktu, kira-kira pesan-pesan apa nih untuk para penonton, khususnya generasi-generasi di bawah kita nih. Kalau di bawah anak tuh banyak ya. Kalau di bawah Yuda mungkin udah turun ilmunya. Gen Z dan Gen Alpha ya. Nah, Yuda milenial berarti. Milenial ya. Nah, berarti Gen Z, Gen Alpha dan yang milenial, kira-kira pesan apa nih? Jadi pesannya adalah jangan membuat tembok yang tebal pada diri sendiri sehingga itu menutup kita mencoba banyak hal. Karena kesempatan itu ternyata memang tidak datang hanya satu kali. Kesempatan itu datang dengan cara yang berbeda-beda. Nah, jangan menutup tembok itu sehingga kita menutup pintu untuk mencoba kesempatan yang lain. Padahal bisa jadi kesempatan yang lain itu justru yang lebih pas, lebih cocok dan lebih menguntungkan pada diri kita sendiri gitu ya. Ngo mungkin ngebayangin kalau ya mungkin itu dorongan dari Ngo juga ya untuk membuka kesempatan lain gitu ya. Jangan hanya berfokus pada dulu politik gitu kan. Coba aja dulu kesempatan lain, ternyata kesempatan itu terbuka di bidang birokrat gitu ya, menjadi ASN gitu ya. Ngebayangin dulu Ngo kalau terbuka saya menutup kesempatan atau tidak mencoba tes CPNS, ya mungkin nggak akan jadi CPNS, kemudian masih terlibat di dalam politik gitu ya. Tapi qadarullah ternyata kesempatan itu, kesempatan pengabdiannya lebih ke menjadi seorang ASN. Jadi jangan pernah menutup satu pintu pada langkah kita ke depan. Ciptakan kalau memang sudah ada pintu yang lain terbuka, ya sudah masuk aja dulu. Mana tahu itu yang lebih baik daripada apa yang kamu rencanakan awalnya gitu Ngo. Ya, itu pesan-pesan dari Yuda untuk kita semua, untuk yang menonton acara ini. Dan kalau dari saya, ini orang kan banyak bertanya-tanya nih, saya udah sebagai pengusaha sudah saya jalani, sebagai politikus juga sudah saya jalani, saya jadi anggota dewan, mencalon sebagai calon wali kota, wakil wali kota juga sudah saya jalani, DPRD juga untuk tingkat provinsi juga sudah saya jalani. Terus apakah kapok gitu kan? Nah, kalau saya, pesan saya gitu, artinya di Indonesia ini memiliki hukum, memiliki sistem ya, memiliki sistem, dan saya kecewa dengan sistem itu. Kenapa? Karena memang pada hari ini kita baru saja mendengar berita ya bahwa ada anggota DPRD sudah naik jadi tersangka kasus ijazah palsu. Bahkan mungkin yang lagi diribut-ributkan juga presiden kita, mantan presiden kita periode yang lalu juga ijazahnya palsu. Bahkan mungkin juga gitu kan, wakil presiden kita juga ijazahnya kemungkinan juga baru sekedar isu. Ya, baru sekedar isu. Tapi agak bermasalah juga gitu isunya. Kalau yang Amrizal kan udah, nah yang ini kalau udah terbukti gitu ya. Jangan nyebut nama ya. Ya. Jadi
memang ada yang sudah terbukti ya sebagai tersangka. Gitu. DPRD Nah, provinsi, ya. daerah pemilihan Kerinci Sungai Penuh. Sungai Penuh yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Sumbar. Sumbar. Saya melihat bahwa secara aturan gitu kan, ya yang dirugikan tuh sebenarnya bukan hanya masyarakat yang memilih ya, Iya. yang pertama, tapi kok kejadian ijazah palsu itu bisa lolos gitu kan. Benar. Nah, artinya siapa yang memverifikasi ijazahnya? Calon-calon pemimpin kita ya, jangan sampai nih nanti terbukti lagi ijazahnya pada palsu semua gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu kan. Nah, ini saya melihat di penyelenggaranya ya. Penyelenggaranya juga karena anggaran untuk memverifikasi itu juga ada gitu. Kenapa kok bisa Lolos ya. lolos gitu kan? Mau ijazahnya di Bogor, mau ijazahnya di Medan, mau ijazahnya dimanapun Pasti gitu. bisa dilacak. Harusnya bisa dilacak dan diverifikasi. Nah, ini mungkin ke depan ya teman-teman, selama penyelenggaranya sendiri juga tidak bebenah diri, nggak usah deh nyalek, rugi. Benar. Nggak usah nyalek, rugi karena akan menimbulkan kekecewaan. Ya, kita jadi korban gitu, jadi korban dari sistem yang tidak benar tadi. Karena dengan terbukti atau tersangka ini menjadi ijazahnya palsu gitu kan, ya seharusnya bukan hanya gampang di PAW oleh anggota tersebut gitu. Tapi suaranya Nah, kalau bisa suaranya yang dihanguskan dan hak terhadap partai tersebut pun hilang. Gitu. Benar. Dan jatuh kepada partai yang di bawahnya. Iya, gitu. iya. Seharusnya gitu kan. Nah, ini harapan kita secara hukum gitu. Tapi kalau ada pakar-pakar hukum silakan komen di bawah ya. Nanti kasih saran ini masih bisa diperjuangkan atau enggak gitu ya. Iya, iya. Untuk menghanguskan suara dari caleg-caleg yang berijazah palsu tersebut. Mungkin itu ya, dari saya. Terima kasih banyak. Dan ya dari Yuda juga terima kasih kesempatannya sudah bisa hadir menjadi yang pertama di acara Obsesi. Ini masih juga meraba-raba di Obsesi ini, mau kalau politik udahlah nggak politik, tapi lebih ke pengalaman hidup aja lah gitu ya. nanti ganti-gantian. Nanti saya yang jadi host, nggak jadi narasumbernya kan. Oh, boleh. Nanti kita Obsesi ini ya itu tadi serius tapi santai gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa hari ini kita bicarakan, dan kita tutup saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.